Alhamdulillahillazi farada siyam Ramadan ala ummatin khairil bariyah kama farada siyam ala jami'il umamil madiyati fi syara'is samawiyah wa anzala fihil qur'ana hudal linnasi wa rahmatan li ummatil islamiyah wa ashhadu an la ilaha illallah ajzal khairil ta'iyin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah abdalus saimin wa imamul muhlisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi taibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan mengerjakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Juga takwa dalam arti patuh dan taat serta memelihara diri dari berbagai bentuk kemusyrikan serta bentuk kemaksiatan. Kemusyrikan dan kemaksiatan adalah penyakit hati yang dapat menggugurkan iman dan melepaskan seseorang dari sifat-sifat muttaqin. Bukan mustahil bahwa penyakit hati yang demikian merupakan hasil bujukan setan dan yang mempengaruhi hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang telah dipengaruhi setan inilah yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kita, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khataman ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi iswah famay yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesaat berdasarkan ilmu-ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan menutup penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas semakin jelas bahwa orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya pasti sesat dan semakin sesat. Jika keadaan seorang sudah demikian, maka jelaslah ia bukan lagi sebagai manusia yang muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa bahayanya memperturutkan hawa nafsu, maka sebagian insan yang sadar hendaknya kita selalu berusaha menekan dan mengendalikannya agar mau dan mampu melaksanakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ja'atu bih. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran agama yang telah kudatangkan kepadanya. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah halaman 24. Saat ini di dalam bulan suci Ramadan yang sedang kita hadapi bersama merupakan bulan penekan hawa nafsu, yakni dengan melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dengan segala ketentuannya merupakan latihan jasmani dan latihan rohani yang menghendaki kesadaran dan ketaatan kaum muslimin. Sadar akan hikmah yang terkandung di dalamnya serta taat akan segala ketentuan meskipun dengan penderitaan yang cukup berat.
Sebab dalam melakukan ibadah puasa banyak penderitaan yang kita rasakan, baik penderitaan jasmani maupun penderitaan rohani. Penderitaan jasmani yang kita rasakan ialah lemahnya tenaga karena lapar dan haus yang dapat menyebabkan kurangnya gairah kita kerja. Begitu pula rohani, kita merasakan penderitaan karena terpaksa harus menekan syahwat yang tiba-tiba menyelimat dalam hati kita. Padahal yang demikian adalah tujuan tuntunan jiwa yang wajar bagi setiap makhluk hidup serta normal. Akan tetapi penderitaan-penderitaan itu bukanlah beban yang berat manakala kesadaran serta ketaatan seseorang telah benar-benar tumbuh. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jamaah Jumat rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan selama tidak ada uzur yang dibolehkan syara untuk meninggalkannya. Sudah barang tentu dalam menentukan hikmah bagi hamba-hambanya, Allah pun telah pula menentukan hikmah-hikmah yang terkandung dalam kewajiban itu sendiri, baik yang dapat dirasakan oleh para hamba di dunia sekarang ini ataupun yang hanya dapat dirasakan kelak di akhirat sebagai balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa sebagaimana kita laksanakan saat ini tidak sedikit pula hikmah dan faedahnya. Di antaranya ialah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama hamba Allah dan terutama kaum duafa. Dengan merasakan penderitaan lahir batin, lapar dan dahaga, kita dapat membayangkan penderitaan kaum fakir dan miskin yang sehari-hari hidup dalam kesusahan dan dalam kelaparan. Juga kita dapat merasakan betapa beratnya beban yang ada di pundak mereka yang hidup sehari-harinya hanya dapat terpenuhi oleh uluran tangan orang-orang lain. Orang-orang kaya raya biasanya berkata, hari ini makan apa? Sedangkan orang-orang miskin yang sengsara berkata, hari ini apakah kita akan makan? Dari sinilah terpancar sifat kasih sayang sesama hamba Allah, suka menolong fakir miskin serta tidak menyia-nyiakan mereka. Itulah sifat-sifat terpuji yang dikehendaki oleh Allah, oleh agama kita yaitu agama Islam. Hikmah lain yang dapat kita rasakan ialah tumbuhnya sikap disiplin. Sikap ini terbentuk karena latihan ketaatan yang terus menerus selama 1 bulan. Setiap hari kita harus berhenti makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketaatan akan ketentuan-ketentuan itulah yang merupakan titik awal tumbuhnya sikap disiplin pada hari-hari selanjutnya, baik dalam pekerjaan-pekerjaan pokok sebagaimana karyawan, sebagai pedagang, sebagai dosen, guru, murid atau yang lain-lainnya. Bahkan lebih dari itu dapat menumbuhkan disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat kita lupakan pula bahwa dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami selama melakukan ibadah puasa Ramadan dapat membuahkan sikap tahan menderita, tabah dan sabar. Inilah sikap seorang pejuang mujahid yang sangat dihargai dalam agama kita yaitu agama Islam. Jadi berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penempaan kekuatan lahir batin, bulan latihan dan bulan pembentukan insan pribadi luhur serta terpuji. Paduan sifat kasih sayang sesama hamba Allah, disiplin, sikap tabah serta sabar adalah merupakan gambaran dari ciri-ciri seorang muttaqin. Orang-orang semacam inilah yang kita harapkan khususnya di bumi Indonesia, sebab dari mereka lah dapat diharapkan pengertian dan bantuannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan cita-cita negara, yakni masyarakat adil makmur, penuh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terbukalah pintu rahmat dan barakah dari langit dan bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi,
walau anna ahlal qura amanu wa taqwa lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Apabila penduduk kota-kota beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, janji Allah pasti datang dan akan dirasakan oleh hamba-hambanya yang dikehendakinya. Oleh sebab itulah, dalam kesempatan khotib ini saya mengajak saudara-saudara untuk benar-benar dapat menjalani latihan lahir batin yang tengah kita lakukan bersama ini dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang muttaqin. Marilah kita tingkatkan amal riyah Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, bertadarus Al-Quran, memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dengan cara demikian, semoga latihan yang kita jalani akan membuahkan hasil yang positif serta memperoleh keridhaan ilahi. Yakinlah bahwa keberhasilan kita menjalani latihan di dalam bulan suci Ramadan ini niscaya akan mendapatkan pahalanya serta mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Harus pula kita sadari bahwa keberhasilan cita-cita bangsa dan negara dalam memperjuangkan suatu kehidupan masyarakat yang bahagia lahir batin, adil, makmur, amat memerlukan adanya pribadi-pribadi yang mampu serta berkemauan keras melaksanakan tugas-tugas negara yang dibebankan kepadanya. Juga menghendaki adanya semangat gotong royong atas dasar kasih sayang sesamanya. Timbullah pertanyaan, siapakah mereka? Jawabnya tidak lain kecuali pribadi para muttaqin yang sanggup menghadapi gelombang hidup, tabah dalam bekerja dan berjuang serta disiplin dalam tugas tanpa melupakan tenggang rasa dan kasih sayang sesamanya. Mereka lah pribadi-pribadi yang telah terlatih dan teruji melalui penempaan jasmani rohani pada setiap bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Tegasnya, apabila kita menghendaki terwujudnya suatu masyarakat, terwujudnya bangsa yang bahagia lahir dan batin, adil dan makmur, maka terlebih dahulu kita melatih diri dengan berbagai penderitaan dan bekerja keras. Sebab tanpa adanya penderitaan dan bekerja keras, kebahagiaan dan kenikmatan itu tak akan kunjung tiba. Tepat sekali ucapan seorang ulama besar dari Mesir, Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, yang wafat tahun 2004, yang berbunyi, "Fansob fa innal lazi zal aisi bin nasob," yang artinya bekerja keraslah, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu terletak dalam bekerja keras. Saat inilah dalam bulan suci Ramadan yang tengah kita hadapi ini merupakan waktu yang tepat untuk melatih diri kita. Akhirnya mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah dan amal-amal soleh sebagai pembuktian iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman dan takwa Allah memberikan pahala sebagai balasan yang dijadikan kepada hamba-hambanya, baik yang dapat kita rasakan di dunia maupun kelak di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyati yarjuna tijarah lan tabura liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi arsadana ila ta'atih wa zajarna an ma'siyatih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alani wasaru wal fawahisha ma zahara minha wa batan. Wa'lamu anna ta'ala salala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad dina Muhammad wahzul man hazalad dina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata waz zalimin. Allahumma dafa'an al bala wal waba wal fasa munkar wal bagh wasuyubal mutalifata wasidaida wal mihan ma zahara minha wa batan min baladin khassa wa min burdil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.